Aku pun mengikuti permintaannya. Malam itu, seperti biasa, saat keheningan menyelimuti kamarku, arwah ayah mertuaku datang kembali. Namun kali ini berbeda. Beliau mulai berbicara dengan cara yang persis seperti saat beliau masih hidup. Dengan pakaian yang dulu sering kulihat, beliau berdiri di sana, seolah tak ada jarak antara dunia ini dan dunia yang lain. Suaranya sama, tatapan matanya juga tak berubah. Beliau menanyakan kabarku, istriku, dan cucu-cucunya yang dia rindukan, semuanya dengan nada yang penuh kasih sayang, seperti dahulu kala. Semakin sering kami berkomunikasi, aku mulai merasa seakan-akan beliau selalu ikut serta dalam setiap langkahku, kemanapun aku pergi. Ada saat-saat ketika beliau memberitahuku hal-hal yang tak mungkin aku ketahui. Salah satunya, beliau mengisyaratkan bahwa ada seorang saudara beserta keluarganya yang baru saja pindah rumah ke komplek perumahan tempat kami tinggal. Aku penasaran, dan ketika ku tanyakan pada istriku, ternyata memang benar. Saudara jauh mereka baru saja pindah dekat dengan rumah kami, meski aku belum pernah bertemu dengannya. Namun, semakin lama aku berkomunikasi dengan arwah ayah mertuaku, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang ingin beliau sampaikan. Suatu malam yang dingin, saat beliau datang, aku merasakan ada keheningan yang lebih dalam, seolah ada beban yang ingin beliau ungkapkan. Tanpa banyak kata, dengan cara yang agak samar, beliau menyampaikan maksudnya. Aku bisa merasakannya, meskipun tidak sepenuhnya jelas. Arwah ayah mertuaku mengatakan bahwa jiwanya masih tertahan, belum bisa tenang karena ada urusan yang belum selesai. Urusan yang berhubungan dengan warisan yang belum sempat beliau wasiatkan kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Ternyata, warisan itu masih belum dibagikan oleh ahli warisnya, yaitu anak-anaknya, yang mungkin belum sepenuhnya menyelesaikan hal tersebut. Itu adalah beban yang mengikat jiwa beliau, membuatnya terhenti dalam perjalanan menuju kedamaian. Pesan yang disampaikan itu begitu dalam, seolah menjadi pintu bagiku untuk membantu menyelesaikan apa yang belum selesai. Warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mertuaku berupa sebuah rumah yang kini dihuni oleh kakak perempuan istriku. Rumah itu, meskipun penuh kenangan, menjadi sebuah titik rawan karena adanya potensi konflik di antara 6 ahli waris yang berhak. Istriku adalah anak bungsu di antara mereka, dan ini membuatnya berada di tengah perdebatan yang tak terhindarkan. Ayah mertuaku ingin rumah itu tetap berada dalam keluarga, tetapi dengan cara yang adil. Beliau berwasiat agar rumah peninggalannya dibeli olehku, sehingga hasil penjualan rumah itu bisa dibagi secara merata di antara anak-anaknya. Namun, beliau juga berpesan agar kakak perempuan istriku tetap tinggal di rumah itu, meski rumah itu nantinya sudah resmi berpindah tangan. Aku menyampaikan wasiat ini kepada istriku, dan meskipun hatinya ragu, aku bisa merasakan ada ketegangan yang terpendam. Istriku memikirkan harga rumah tersebut, yang jelas bukanlah harga yang murah, dan keraguan itu menyelimuti pikirannya. Namun, setelah banyak pertimbangan dan perenungan, kami memutuskan untuk mengikuti wasiat ayah mertuaku tersebut. Kami membeli rumah itu, dan dengan begitu, warisan yang sudah lama tertunda akhirnya bisa dibagikan secara adil kepada semua ahli warisnya. Kakak perempuan istriku dan keluarganya pun tetap bisa tinggal di rumah yang sudah terjual kepada kami, sesuai dengan keinginan ayah mertuaku. Mungkin dengan cara inilah arwah ayah mertuaku ingin mengajarkan kami tentang arti ketulusan, tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang terbuka, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan memberi yang terbaik bagi keluarga, meskipun itu berarti melepaskan sesuatu yang berharga. Kami belajar bahwa cinta, dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, bisa mengatasi segala perbedaan dan konflik yang mungkin terjadi. Selain didatangi oleh arwah ayah mertuaku, ada beberapa arwah keluargaku yang lain yang juga sempat mendatangiku dan berkomunikasi denganku. Ayah dan ibu kandungku yang telah lama meninggal, meski hanya sekali dua kali, sempat hadir dan berbicara kepadaku. Begitu juga dengan kakak kandungku yang telah tiada, dia pun pernah datang dan berkomunikasi denganku,
seakan mereka masih ada di dunia ini, di antara dimensi ruang dan waktu yang tak terjangkau oleh pemahaman biasa. Namun ada satu peristiwa yang begitu kuat dalam ingatanku ketika aku didatangi oleh arwah tetangga dekat rumah orang tua angkatku yang sedang terbaring karena sakit keras. Kejadian itu terjadi pada suatu hari ketika aku sedang menyetir mobil bersama istriku. Pada saat itu, aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh indera biasa. Di kaca depan mobil, tiba-tiba muncul semacam kabut tipis yang hanya bisa kulihat dengan mata batinku. Asap itu membentuk sosok nenek yang aku kenali sebagai tetangga kami yang sedang sakit parah. Nenek itu, dalam wujudnya yang tampak samar dan misterius, menatapku dengan tatapan yang penuh keletihan. Dengan suara lemah beliau berkata, "Aku sudah lelah untuk hidup di dunia ini. Sakitku terlalu lama dan tubuhku sudah terlalu tua." Kata-kata itu mengandung kesedihan yang mendalam, seolah beban hidup yang beliau pikul sudah terlalu berat. Lalu, dengan lirik, beliau menambahkan, "Aku ingin mengganti bajuku." Aku terdiam, kebingungan, mencoba memahami apa yang beliau maksud. Namun, seiring waktu, aku mulai mengerti bahwa yang beliau maksudkan adalah keinginan untuk meninggalkan dunia ini, untuk berganti wujud, dan untuk beralih ke tubuh yang baru. Tanpa sadar, pertanyaan itu muncul dalam pikiranku. Apakah ini yang disebut reinkarnasi? Sebelumnya, aku pernah mendengar istilah itu, namun aku tak pernah benar-benar mempercayainya. Itu bertentangan dengan keyakinanku tentang kehidupan setelah mati. Namun, kenapa nenek itu berbicara seperti itu? Apakah ada kebenaran dalam apa yang beliau katakan? Pertanyaan itu mengguncang batinku, dan aku merasa ada sesuatu yang belum kupahami sepenuhnya. Sementara itu, arwah ayah mertuaku tidak pernah mengungkapkan hal-hal seperti itu, meskipun beliau sering datang dan berkomunikasi denganku. Lalu nenek itu melanjutkan, "Aku ingin pamit, pergi untuk selamanya, dan titip salam pada istrimu." Kebetulan, aku dan istriku memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beliau. "Aku akan pergi minggu ini," katanya. "karena memang sudah waktunya." Aku hanya bisa mengucapkan selamat jalan padanya, dan dengan hati yang berat, aku mendoakan agar perjalanan beliau ke alam yang lebih baik dipenuhi kedamaian. Setelah itu, seperti kabut yang datang tanpa jejak, beliau menghilang di hadapanku, meninggalkan ruang yang kosong, dan aku pun terhenyak dalam keheningan yang mendalam. Setelah itu, aku mengungkapkan segala yang telah kualami kepada istriku, meskipun dia duduk tepat di sampingku, dan berada di dekatku, matanya tidak menyaksikan apa yang aku lihat. Dan ternyata, seminggu setelah kejadian itu, nenek tetanggaku yang sudah lama sakit akhirnya meninggal dunia. Kematian beliau semakin menguatkan keyakinan kami berdua bahwa yang datang pada hari itu bukanlah ilusi semata, melainkan benar-benar arwah beliau. Peristiwa itu membuka cakrawala baru bagi kami, membawa kami lebih jauh ke dalam dunia yang tak tampak oleh mata. Dunia gaib yang sebelumnya hanya kami dengar sebagai dongeng. Bahkan, ada keyakinan dalam hati kami bahwa mungkin saja ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang berhubungan dengan reinkarnasi. Setelah pengalaman tersebut, seolah dunia menjadi lebih terbuka dan semakin banyak peristiwa-peristiwa di luar nalar yang datang menghampiri kami. Kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya tidak pernah kami alami, baik aku maupun istriku, kini seolah menjadi bagian dari kehidupan kami yang tak terhindarkan. Salah satunya terjadi setelah kejadian itu, ketika aku dan istriku mengunjungi sebuah restoran tradisional khas Jawa yang terletak di Jalan Supratman. Dari saat kami melangkah masuk, sudah ada sesuatu yang terasa janggal, sebuah getaran yang tak bisa dijelaskan. Setelah begitu banyak kejadian tak wajar yang kami alami, kami berdua menjadi semakin peka terhadap energi yang menyelimuti sekitar, apalagi di tempat-tempat baru yang kami kunjungi. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar terus dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.